mungkin memakai saya untuk menyatakan kemuliaannya kepada kalian semua. Jadi seperti yang udah Bapak sampaikan juga bahwa memang saya tuh dari agama sebelah. Nah, keturunan papa tuh dari Arab, mama juga Arab campur Jawa. Dari keluarga mama juga kakek saya itu sampai saat ini mungkin pimpinan pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Dari keluarga mama juga kakek saya itu sampai saat ini mungkin pimpinan pondok pesantren di salah satu kota di Jawa Timur gitu. Nah, pada saat itu saya itu tumbuh di lingkungan yang agamanya taat. Mau dari agama keluarga lingkungan papa maupun mama dan lingkungan di rumah saya sendiri gitu. Nah, waktu SD saya itu pernah bermimpi saya itu berdiri di antara dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina, dan di belakangnya itu ada sesosok tinggi yang rambutnya agak panjang tapi terang gitu. Saya kurang clear buat ngelihat mukanya gitu. Seiring berjalannya waktu masuk SMP itu saya sempat di pesantren. Terus pada saat itu saya pernah mimpi kalau saya itu main lari-larian, terus saya berhenti di suatu bangunan tua kayak gereja tua, tapi saya ingin membuka pintunya itu nggak bisa, kekunci gitu. Kekunci terus saya membuka pintunya. Nah, seiring berjalannya waktu, saya itu waktu kecil kurang dapat kasih sayang dari keluarga. Jadi saya mencari kasih sayang saya itu di pertemanan sampai di agama saya sendiri. Jadi akhirnya saya mempelajari agama saya lebih dalam lagi sampai waktu SMA itu saya menjadi salah satu ketua remaja masjid, terus ketua organisasi-organisasi keagamaan, terus bikin acara-acara kayak ceramah, sampai saya iktikaf 3 hari di masjid hanya buat mempelajari Al-Quran dan hadis waktu situ. Tapi seiring berjalannya waktu, pada 2019 umur saya 18 tahun, saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang. Dan pada saat itu saya ngerasain hampa banget. Karena apa? Karena jujur saya itu dari orang yang mungkin karena mencari kehausan akan kasih sayang ya. Jadi kayak saya sholat 5 waktu, sholat duha, sholat yang ibaratnya tuh sunah-sunahnya saya kerjain, puasa gitu-gitu, dan nggak pernah lepas gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh ngelakuinnya tuh kayak hanya praktikal doang gitu loh. Kayak ya udah, ketika saya ngelakuin ini hanya karena kebiasaan, kalau enggak karena saya takut kalau saya nggak ngelakuin ini saya bakal masuk neraka gitu. Nah, jadi pada saat itu saya karena orangnya juga realistis ya, orangnya suka pengetahuan juga. Pas saat itu saya sempat di titik ateis. I don't believe in God, bahwa God tuh exist tuh aku nggak percaya gitu pada saat itu. Nah, seiring berjalannya waktu, literatur saya makin bertambah, saya bacanya makin banyak buku gitu. Akhirnya saya percaya bahwa Tuhan tuh ada, tapi saya nggak percaya sama agama. Saya agnostik. Saya percaya Tuhan, tapi tidak percaya konsep agama. Nah, pada saat itulah saya mulai cikal bakal saya mencari Tuhan. Saya mulai mengkritisi semua agama yang ada di Indonesia. Mau itu Hindu, Buddha, Konghucu, terus Kristen, Katolik maupun Protestan, sampai ke Muslim. Dan saya berawal dari Hindu, saya belajar, akhirnya hingga mengkerucut, singkat ceritanya, mengkerucut hingga Muslim dan kekristenan. Kekristenan itu mau Katolik ataupun Protestan ya. Nah, karena saya 18 tahun waktu itu di Muslim, akhirnya saya mencoba untuk mengkritisi kekristenan dulu. Saya serang dulu Alkitabnya, bahwa bagi kami Alkitab itu udah dirubah-rubah. Eksistensi ataupun kredibilitas dari Alkitab itu tuh udah nggak bisa dipegang lagi gitu, karena udah dirubah-rubah segala macam. Jadi ketika saya belajar sejarahnya, saya belajar awal mula ketemunya transkripnya, wah rupanya keaslian dari Alkitab tuh terjaga gitu. Masih Alkitab yang dari perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, perjanjian baru dalam bahasa Yunani, itu tuh masih tersimpan dengan aman di Museum Alexandria. Bahkan transkrip Injil Yohanes tuh itu bisa ditemukan sekitar 5.863 kopian transkripnya. Nah, dalam
apa ya, pengujian kredibilitas dari ilmu pengetahuan ya, semakin banyak kopian transkrip yang ditemukan itu semakin membuktikan kebenaran akan tulisan itu gitu. Nah, jadi pas itu saya mulai mencari mulai sejarahnya, terus sejarah pemahamannya, terus kenapa Kristen ada Protestan dan Katolik, muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin dan lain sebagainya. Saya mempelajari semua itu. Sampai saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga gitu. Dari situ akhirnya saya percaya bahwa kekristenan itu kebenaran itu 80%. 80 sampai 60 sampai 86% waktu itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya mengkritisi agama saya sendiri itu, Muslim. Saya berawal dari Al-Quran, karena semua ajaran agama itu berawal dari kitab sucinya. Jadi saya mulai mengkritisi, karena menurut kami, kepercayaan kami bahwa Al-Quran itu kejaga keasliannya dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, tapi pada saat itu ketika saya mempelajari sejarahnya, mempelajari penulisannya, bahwa kebenarannya itu tidak seperti itu gitu. Karena pada saat penulisannya itu juga udah ada campur tangan politiknya gitu. Jadi saya membaca di buku karyanya Abu Daud, ulama besar dari Muslim, itu menyatakan bahwa penulisan Al-Quran itu pertama kali dilakukan pada zaman khilafahnya Abu Bakar sampai ke Ali. Nah, terus pada saat penulisannya, sebelum penulisan pada saat khilafahnya Abu Bakar, itu banyak penghafal Al-Quran yang mati di perang Yamamah sama perang Badar. Otomatis pada saat penulisannya banyak beberapa bagian-bagian tertentu Al-Quran yang tidak tertuliskan gitu. Nah, pada saat penyebarannya juga pada zamannya Ali, khilafahnya Ali, bahwa ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Ada versinya khilafah yaitu Ali, yaitu 114 surah. Ada versinya Abdullah bin Mas'ud, itu kalau nggak salah saya 111 surah. Ada versinya Ubay bin Abbas, itu 116 surah. Nah, sampai saat ini juga di bagian Afrika sana itu memakai yang versinya Ubay bin Abbas 116 surah. Sedangkan kita yang Asia itu pakai yang 114 surah. Nah, di dalam Al-Quran itu sendiri juga nggak ada nyebutin bahwa firman Tuhan itu mengatakan bahwa Al-Quran itu 114 surah. Jadi yang mana nih kredibel, yang mana nih yang benar gitu kan. Terus sering berjalannya waktu saya mempelajari tentang sejarahnya Muhammad, sejarahnya penyebaran Muslim seperti apa dan bagaimana. Di situ saya mulai ragu gitu. Akhirnya saya percaya Muslim itu sekitar 50 sampai 60%. Nah, karena saya mentok mencari Tuhan melalui logika saya, melalui pemahaman saya, akhirnya saya mencoba mencari Tuhan melalui melalui perasaan saya, melalui rasa saya gitu. Saya coba sholat lagi, saya coba sholat 5 waktu, duha, sunnah, puasa, gitu-gitu. Sampai akhirnya saya pertama kali mencoba ke gereja 2019. Itu umur saya 18 tahun. Itu pertama kali saya mencoba buat ke gereja. Gimana ya, saya hidup di lingkungan yang muslim, yang nggak pernah dengar yang nggak pernah masuk gereja, yang nggak pernah dengar penyembahan gitu-gitu. Waktu saat saya masuk, saya merasa asing, merasa terintimidasi gitu loh, kayak aduh, apa saya dicek ya nanti KTP-nya, apa saya diusir ya gini-gini. Tapi ya udah, karena nggak tahu ya, kayak ada dorongan saya harus masuk gitu. Akhirnya waktu saat pertama kali ikut ibadah, saya tuh ngerasain sesuatu, tapi saya menolak buat ngerasain, karena saya masih takut gitu. Takutnya dalam artian, oh nanti kalau saya udah murtad, saya nggak bisa dimaafin lagi gitu. Kalau di ajaran Muslim kan kayak gitu. Terus akhirnya minggu selanjutnya saya mencoba ke gereja lagi sama teman saya. Dan waktu itu saya kan nggak tahu ya, seumur hidup saya selama 18 tahun, saya tuh nggak pernah denger yang namanya lagu penyembahan, lagu praise and worship, itu nggak pernah saya dengar sama sekali gitu. Tapi saya ingat banget waktu itu liriknya, I want to see Jesus face to face. Di situ tuh perasaan saya benar-benar hambar banget ya. Benar-benar kayak hambar banget, biasa aja gitu. Tapi air mata saya tuh penuh, berlinang air mata, muka saya tuh penuh. Tapi saya nggak ngerasa saya nangis, saya nggak sadar saya nangis gitu. Kalau misalnya kita nangis itu kan biasanya perasaan kita kalau nggak seneng, sedih gitu ya. Tapi ini tuh benar-benar hambar, kayak ya udah kayak biasa aja, nggak ngerasain apa-apa. Tapi saya nangis, pecah banget nangis saya. Teman saya yang beritahu, ih kamu nangis gitu. Terus akhirnya kayak saya kesadar kan, kayak ih kok saya nangis ya gitu. Karena minggu selanjutnya hampir sebulan saya tuh ke gereja terus, dan akhirnya saya nangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Even saya nggak tahu lagu lagu penyembahan tuh apa, saya nggak hafal gitu. Terus di situ saya udah mulai heran nih,
loh saya kan muslim ya, kenapa saya hampir sebulan ini ke gereja terus gitu. Kayak bener-bener kayak lupa gitu loh. Kayak bener-bener ada yang ngedorong buat saya tuh pergi setiap minggunya dan selalu excited, kayak haus banget gitu buat pergi gitu. Sampai di titik saya nantang Tuhan waktu itu. Saya ingat banget Oktober 8 atau 9 Oktober 2019. Saya ingat banget waktu itu saya nantang Tuhan waktu itu. Tuhan, kalau memang Tuhan tuh ada, tunjukin. Saya udah nyari, saya nggak pasif, saya nggak ibaratnya nggak nunggu aja. Tapi saya udah nyari, saya udah berusaha. Setidaknya Tuhan hargai perjuangan saya mencari gitu. Saya pengen tahu Tuhan yang benar tuh yang mana gitu. Karena saya waktu itu tidur. Nah, pada saat saya tidur, saya mengalami perjumpaan sama Tuhan Yesus. Saya bangun di gua yang sangat gelap banget dan badan saya tuh penuh dengan binatang kelabang. Nah, pada saat itu saya lari, terus ada yang memanggil nama saya. Saya kejar kan orang yang manggil nama saya itu. Terus, tapi kok nama itu makin saya kejar, makin ngejauh, makin ngilang gitu. Akhirnya saya udah kehabisan nafas, saya jatuh. Kelabang udah naik setengah tubuh saya tuh. Itu saya ngerasain gimana rasanya digigit kelabang tuh real banget. Saya nangis, saya udah pasrah, oh saya bakal mati nih, saya bakal mati. Kelabang udah mau naik hampir ke leher saya, setengah hampir di sini, di leher saya. Terus saya nggak tahu kenapa saya ngomong kayak gini, saya bilang, pelan tapi samar, saya bilang, Tuhan Yesus tolong gitu. Tiba-tiba ada cahaya yang terang banget. Semua kelabang lari, dan rasa sakit yang saya rasakan dari gigitan kelabang itu hilang, rasa rapuh, rasa kesendirian, rasa kesedihan, semua tuh kayak ada yang menyelimutinya gitu loh. Kayak saya tuh susah mendeskripsikan apa yang saya rasakan kemarin. Cuman kayak itu yang selama seumur hidup saya cari, itu yang saya cari itu. Kehangatan, rasa sayang, kasih, cinta, damai, semua itu mencampur menjadi satu yang kayak wow, aku nggak mau lepas nih dari rasa ini gitu. Nah terus keluar sesosok cahaya yang terang banget. Dia dudukin saya, dia meluk saya, dan itu kayak pelukan yang sangat-sangat membuat saya kayak aku nggak bisa jelasin perasaannya seperti apa gitu. Terus saya nangis, di situ nangis saja, nggak tahu mau ngapain nangis. Terus dia bilang, kamu udah di jalan yang benar. Terus dia ngusap pipi saya kayak gini, dan saya ngelihat di tangan dia tuh ada lubang. Dan di situ saya tahu dia tuh Tuhan Yesus gitu. Akhirnya pas saya bangun, saya dalam keadaan saya duduk dan lagi nangis. Itu jam 5 subuh, saya ingat banget. Dan akhirnya jam 11 saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan. Saya memutuskan untuk dibaptis nerima Tuhan, dan puji Tuhannya 2 hari selanjutnya saya dapat karunia bahasa roh, dibaptis pembaptisan Roh Kudus juga. Dan dari hal itu Tuhan benar-benar pakai aku luar biasa banget, karena aku percaya bahwa bukan aku yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih aku. Ketika Tuhan memilih aku, maka Tuhan punya rancangan besar dalam hidup aku gitu. Nah, and then waktu Desember aku pulang, aku waktu itu ada acara keluarga. Aku dudukin semua keluargaku. Nah, for your information, ketika aku kumpul keluarga, pasti aku yang disuruh imam. Karena keluarga besarku tuh suka banget mendengarkan aku ngelantunin ayat, terus suka dengan doa-doa aku. Jadi mereka selalu nyuruh aku imam. Nah, pada saat itu mereka nyuruh aku imam. Nah, terus akhirnya aku dudukin mereka semua, dan di situ ada semua keluarga besar aku, ada om aku, ada kakek aku, ini aku semuanya. Terus aku bilang sama mereka, mami, papi, semuanya, aku sekarang mau beritahu bahwa aku sekarang udah nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku nggak bilang aku pindah ke Kristen, aku nggak bilang aku pindah ke Katolik, aku cuma bilang aku nerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ aku langsung ditonjok, aku langsung dikurung. Jadi Natal pertama aku dikurung, terus aku heboh lah di situ, heboh. Aku diruqyah, aku dimandi, pokoknya diobatin secara Islam gitulah. Nah terus tapi nggak mempan buat aku gitu. Akhirnya aku sempat diusir, aku sempat ya pokoknya dicemooh lah sama teman-teman, dijauhin. Sempat ada teman aku mau jadiin aku sate. Aku pernah diteror, dilempar. Bahkan ya singkat ceritanya ya, aku hidup dari rumah ke rumah. Aku kadang nggak makan 2 hari segala macam. Memang benar-benar harga yang aku bayar banget gitu. Dan aku juga pernah dilaporin polisi.
Pokoknya singkat ceritanya gitulah. Dan aku pernah mau dibunuh juga sama keluargaku, sama orang tua aku sendiri juga aku pernah mau dibunuh. Dari 2019 sampai 2021 tuh. Itu 2 tahun aku benar-benar berjalan bersama Tuhan banget. Aku pernah bilang sama mereka kayak gini, mau sehebat apapun mereka nakutin aku, intimidasi aku, bahkan mereka mau bunuh aku sekalipun, aku tidak akan pernah mau ninggalin Tuhan Yesus. Karena ketika aku menghadapi itu semua, Tuhan Yesus tuh selalu merema di dalam hati aku, di dalam telinga aku, di dalam pemikiran aku. I have decided to follow Jesus, not running back. Jadi aku gak bakal mundur. Karena Tuhan itu, aku udah memutuskan untuk mengikut Tuhan, memikul salib, harus ada harga yang aku bayar, aku gak akan pernah mau mundur. Karena kadang tuh ada teman aku bilang, kenapa sih kamu mau merelakan semua yang udah ada di dalam kehidupan kamu? Mau itu kecukupan secara ekonomi, finansial, sampai sekarang kamu gak punya apa-apa, kamu makan pun susah gitu-gitu. Terus aku bilang sama mereka, kalau kamu ngerasain hal yang aku rasain sekarang, mungkin kamu juga gak akan mau kehilangan hal ini, aku bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya melewati banyak hal, dan puji Tuhannya juga Tuhan pakai aku luar biasa banget. Jadi selama perjalanan dari 2019 sampai 2021 itu ada sekitar 6 ustadz kali ya yang mencoba untuk berdebat sama saya. Tapi ya balik lagi, puji Tuhannya aku yang ibaratnya baru mengenal Tuhan Yesus, baru bertobat, tapi Tuhan bisa benar-benar mengurapi diri aku, mengurapi lidah aku untuk menjawab semua pertanyaan mereka. Memang Roh Kudus yang berbicara sama mereka. Karena aku percaya bahwa ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka akan ditambahkan kepada kita pengetahuan apapun itu. Makanya waktu itu ya puji Tuhannya ada salah satu ustadz yang akhirnya juga menerima Tuhan. Karena perbincangan komunikasi kita yang intens, akhirnya puji Tuhan dia udah nerima Tuhan sekarang. Dan Tuhan pakai aku luar biasa banget buat nyatain kemuliaannya melalui hidup aku. Hingga teman-teman aku yang dari Muslim ada 3 orang, puji Tuhan dan nerima Tuhan juga. Dan dari Buddhis 1 ada, puji Tuhan juga dan nerima Tuhan. Singkat ceritanya seperti itu, Pak. Suatu hari ada orang yang bertanya kepada saya, Pastor Deborah, apa sih yang paling menyenangkan hati Tuhan? Dia bertanya karena dia sangat ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan waktu itu saya menjawab, apa sih yang ada di surga? Di surga itu penuh dengan penyembahan. Artinya, Tuhan suka dengan penyembahan. Jadi apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Penyembahan. Yang kedua, apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Adalah ketaatan. Kenapa ketaatan paling menyenangkan hati Tuhan? Karena dengan ketaatan, Tuhan bisa menuntun kamu dengan mudah. Dengan ketaatan, Tuhan bisa memulihkan kamu dengan mudah. Dengan ketaatan, kamu bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi dan sebagainya. Itu sebabnya Tuhan sangat suka dengan ketaatan. Dan tanda seseorang yang mengasihi Tuhan dan percaya, dia berani untuk taat. Itu sebabnya Yesus pada waktu di bumi, dia berjalan di dalam ketaatan. Bahkan dikatakan taat sampai mati. Karena ketaatan adalah menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa. Dan yang ketiga, yang paling menyukakan hati Tuhan adalah kamu. Oleh karena kamulah Tuhan rela mati, menyerahkan nyawanya, rela dianiaya untuk kamu. Kamulah yang selalu Tuhan tunggu untuk bertemu muka dengan muka di ruang doa. Kamulah yang selalu Tuhan nanti-nantikan ada sebuah pertemuan hanya kamu dan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Yang Tuhan nantikan bukan uangmu, bukan pelayananmu, tetapi kamu. Teman-teman coba pikirkan hal ini. Yang namanya barang KW itu datang duluan atau datang belakangan. Kita ngomong tentang iPhone misalnya. iPhone itu datang duluan baru datang replikanya. Yang paling lucu adalah ketika iPhone mengeluarkan barang iPhone dan kemudian ada replikanya yang kita tahu semuanya gak jelas isinya, pasti juga barangnya juga dan kualitasnya KW-KW. Tapi kemudian yang KW-KW ini ngomong bahwa ini asli, ini mantep, ini hebat. Yang satunya udah dipalsukan. Sama seperti kayak, sudahlah. Kami tidak pernah menolak Muhammad sebagai nabi. Teman-teman, penanya muslim saya berkata bahwa, kenapa kalian menolak Muhammad sebagai nabi? Sedangkan kami saja menerima Yesus, Isa sebagai nabi. Kenapa kalian tidak menerima Muhammad?
Teman-teman, untuk mencerna pertanyaan ini adalah latar belakang logika yang salah. Kenapa? Mereka mengatakan menolak. Kalau menolak, ada dan ditolak. Tetapi masalahnya bukan kami tidak mau beriman atau percaya kepada Muhammad. Masalahnya memang sama sekali tidak ada. Jadi apa yang mau diterima di situ? Nah, oleh karena itu teman-teman jangan dipikir bahwa kami menolak Muhammad. Kalau menolak artinya ada dan ditolak. Tetapi masalahnya sama sekali nggak ada. Dan tidak perlu diada-adakan. Dan tidak perlu memaksa kami untuk mengadakan itu, apalagi mengais-ngais supaya ada. Nggak perlu. Karena Alkitab tidak menyebutkan itu. Bahkan setelah nabi-nabi, yang kemudian adalah nabi palsu. Sesimpel itu.